karena Indonesia melakoni 10 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde ketiga ini teman-teman. 5 laga kandang, 5 laga tandang. Semoga 5 laga kandang timnas Indonesia bisa menyapu bersih kemenangan agar peluang otomatis lolos ke Piala Dunia terbuka teman-teman. Apakah bisa curi poin lawan 3 tim teratas? Bahrain, Saudi, Australia, Jepang. Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa banget. Hanya kembali lagi kita harus lebih konsisten. Konsisten, berani bermain, nggak usah terlalu respect terhadap mereka. Dan kurangi kartu merah. Ini yang jadi masalah kita, yang menjadi sering jadi batu sandungan yaitu blunder dan kartu merah. Ini masalah mental. Nah, mental ini bisa kita bangkitkan kalau kita punya banyak jam terbang. Nah, semoga jika ada momen kita trial sebanyak mungkin dengan pemain-pemain yang ada. Emang susah karena harus FIFA agenda, jadwal di Eropa padat dan lain-lain. Tapi jika memungkinkan, gue nggak tahu di jadwal apa, itu trial keluar, itu membuat pemain dapat jam terbang lebih banyak. Itu adalah komentar dari pengamat sepak bola Indonesia teman-teman. Satu dari beberapa komentar yang akan kita dengarkan tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia setelah pembagian grup kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga teman-teman. 27 Juni bulan lalu, Federasi Sepak Bola Asia telah melakukan pembagian grup kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga teman-teman, yang diselenggarakan di Malaysia. Dan dibagi menjadi 3 grup, grup A, grup B, dan grup C. Tiap-tiap grup diisi oleh 6 negara teman-teman. Peringkat 1, 2 di setiap grup lolos otomatis ke Piala Dunia. Dan peringkat 3, 4 masuk ke ronde keempat. Dan peringkat 5, 6 otomatis gugur teman-teman. Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Di antara grup A, grup B, dan grup C inilah yang menurut saya sulit teman-teman. Kenapa? 3 negara di grup C ini adalah finalis Piala Dunia, langganan Piala Dunia: Jepang, Australia, Arab Saudi. Menurut teman-teman, apakah timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Sebelum teman-teman berkomentar, ayo kita dengar terlebih dahulu komentar dari pengamat sepak bola tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia setelah pembagian grup kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Jadi, sebelum teman mendengarkan komentar mereka, dibantu like, komen, dan subscribe. Kalau sudah, ayo kita dengarkan sama-sama teman-teman. Let's go. Tapi kan bukan berarti para pemain kita takut. Ngapain takut? Ayo dong, bermain lepas. Kalau para pemain kita sudah takut sebelum bertanding, maka nanti pada saat bertanding akan membuat banyak kesalahan. Artinya faktor ketenangan ini yang harus dijaga. Dan memang ada Jepang, yang kita tahulah sekarang ini adalah tim yang sangat tangguh di level Asia. Tapi kan sebelumnya kita sudah punya pengalaman lawan mereka di Piala Asia. Oke, kita kalah. Tapi kan kita juga gak jelek-jelek amat. Ya kan, bahkan pada saat itu saya masih ingat setelah pertandingan, pelatih dari Jepang itu memuji permainan dari timnas Indonesia dan mengatakan ada kemajuan yang sangat pesat dalam permainan timnas Indonesia. Bahkan dia mengatakan ini bukan Indonesia yang dulu, ini sudah Indonesia yang era baru. Pertandingan pertama kita itu adalah away loh teman-teman, ke Arab Saudi. Kan gak gampang itu lawan Arab Saudi ya, tapi ya kita juga jangan pesimis dong. Masa kita pesimis ya? Timnas kita kan sekarang sudah beda, ini Indonesia yang era baru bos. Jadi Indonesia era baru ini kan kita sekarang melihat ada begitu banyak pemain kita yang bermain di Eropa. Nah, dengan begitu banyak pemain yang bermain di Eropa, inilah yang meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia, sehingga memang di Piala Asia Senior lalu kan bisa lolos dari fase grup, di Piala Asia U23 bisa lolos juga dari fase grup. Nah, artinya timnas kita sebetulnya punya chance itu. Yes, alhamdulillah. Drawing ronde ketiga Piala Dunia sudah dilakukan. Dan ini dia hasilnya. Alhamdulillah Indonesia satu grup dengan tim-tim kuat seperti Jepang,
Australia, Saudi Arabia, Bahrain, dan Cina. Bang, kok lu segrup sama Jepang, Australia, sama Arab lu seneng? Gini guys, gue ceritain. Gini ceritanya guys. Walaupun kita akan menghadapi tim-tim kuat, Jepang, Australia, Saudi Arabia, jangan lupa guys, kita pernah ngelawan mereka dan kita kalah. Masih ingat ini? Kita di Piala Asia dikalahkan Jepang 3-1. Ini saatnya kita untuk rematch dengan Jepang dan mengalahkan Jepang. Ini kesempatan kita untuk bisa membuktikan kualitas kita terhadap Jepang. Semoga aja di kandang kita bisa mengalahkan Jepang guys. Masih ingat pertandingan ini juga? Di 16 besar Piala Asia, kita dicukur Australia 4-0. Ini kesempatan kita untuk membalas Australia di kandang kita. Pada match day kedua nanti di Gelora Bung Tomo rencananya, kita akan menjamu Australia. Semoga Asnawi dan kawan-kawan bisa mengalahkan Australia. Ini juga, ini adalah pertandingan persahabatan pada bulan April kemarin saat kita dikalahkan Arab Saudi 1-3. Dan ketika kita menjamu Arab Saudi di kandang kita dapat hasil maksimal nantinya guys. Ya, apapun yang akan terjadi nanti guys, semuanya harus kita syukuri. Ini udah jalan Tuhan. Di undian kita udah dapat tim-tim yang ini bukan tanpa alasan. Semoga aja PSSI dapat segera memproses pemain-pemain diaspora sebagai tambahan skuad di timnas Garuda nanti, supaya tim Garuda kita semakin kuat untuk menghadapi lawan-lawannya. Komentarnya sikat. Inilah hasil drawing dari kualifikasi round 3 Piala Dunia dan kita tergabung di grup C. Gue akan bahas bagaimana peluang kita di grup C. Grup A, grup B abaikan. Gue cuman kasihan dengan grup A karena ketemu Qatar. Tapi gue akan bahas spesifik di grup C. Oke, grup C kita tergabung dengan Jepang lagi, Australia, Saudi Arabia, Bahrain dengan Cina. Nah, untuk peringkat 1-2, oke, kita harus realistis. Oke, kita lepas ke Jepang, kita lepas ke Australia. Itu nggak make sense kalau kita berpikir kita punya peluang untuk untuk peringkat 1 dan 2. Tapi definitely minimal kita peringkat 4, gue rasa kita punya peluang. Kita punya peluang. Kenapa gue bilang demikian? China Republic ini bukan klub kuat, ini bukan negara kuat. Definitely kita bisa menang di sini, bahkan di sana kita bisa menang. Kenapa nggak bisa? Ya kan? Jangan ngarep nimbang. Kita bisa menang di sana juga. Lawan Bahrain, Bahrain ini kalau kalian berdasarkan kita pernah dibantai 10-0, itu udah beda zaman, itu zaman bahala. Kita lihat sekarang Bahrain ini juga bukan klub kuat di Timur Tengah. Ya, kita itu definitely juga bisa menyingkirkan atau mengalahkan Bahrain dengan kapasitas pemain yang kita miliki. Oke? Saudi 50-50. Gue tidak bilang kita kalah jauh karena Saudi lawan Thailand aja keteteran di Piala Asia, kalian cek. Di atas kertas mereka punya pemain yang berkualitas, tetapi di atas lapangan itu kelihatan ya mediocre sekali ini sebenarnya negara ini. Jadi kalau kita bicara soal realistis, itu peringkat 4 gue rasa cukup realistis. Karena kita udah pernah lawan Jepang juga, kita udah pernah lawan Australia juga. Ya di Piala Asia, at least kita sudah paham nih bagaimana cara mereka bermain. Dan dengan tambahan pemain-pemain baru kita nanti Tom Hyde, Ragnar Oratmangun yang tidak bermain di Piala Asia, plus siapa tahu Martin Paes sudah bisa main, itu akan sangat menambah nilai positif, sangat akan berdampak positif kepada kita. Dan ketika itu sudah tim kita sudah lengkap dengan kekuatan terbaik, gua rasa kita punya peluang. Oke? Segitu dulu. Gimana komentar kalian? Ya, itu Australia dan Jepang yang langsung lolos karena mereka sudah langganan di Piala Dunia. Jadi mentalnya sudah kebentuk lah, di mana kualitas pemain mereka juga cukup bagus karena banyak yang bermain di Eropa. Sementara dari sisi 4 negara, Saudi toh menurut gue yang terbaik. Nah, sisanya rank 4. Karena kita tahu bahwa rank 3 dan 4 akan lolos ke ronde berikutnya yang dibagi dengan 2 grup. Nah, rank 4 ini kita bisa bersaing dengan Bahrain dan Cina. Apakah kita bisa menang lolos menjadi rank 4? Kalau gue bilang sangat bisa, sangat realistis, terutama di karena kita harus raih poin penuh. Gue sangat setuju dengan pernyataan dari Coach Justin bahwa kita punya peluang untuk lolos memang di peringkat 3 dan 4. Tidak realistis kita berpikir kita akan menjadi juara grup ya ataupun peringkat 2. Kita masih punya peluang bahkan di peringkat 3 maupun 4. 4 sih realistis ya, karena Arab Saudi ya slightly lebih better ya dibandingkan kita. Dan itu semua menurut gue mampu dilakukan oleh timnas kita asal semua pemain harus bekerja keras. Semua pemain harus punya mental mindset bahwa harus menang. Nggak boleh imbang, bahkan nggak boleh kalah dimanapun, lawan siapapun. Dan kita harus memanfaatkan kemampuan kita sebagai underdog, status kita sebagai underdog. Untuk apa? Untuk bermain lepas ya, untuk bermain tanpa beban.
Ya, supaya kita bisa menunjukkan permainan yang seperti Georgia tunjukkan di grup Portugal, seperti Austria tunjukkan di grup Belanda maupun Prancis. Mereka mampu menjadi kuda hitam, mereka mampu mengungguli tim-tim besar di atas kertas. Kenapa kita tidak bisa? Jadi, ya, optimis, kita realistis bahwa kita bisa lolos ke babak selanjutnya, mungkin lewat peringkat 3 maupun 4. Gimana bro hasil drawingnya? Lu ketemu tim-tim kuat ya? Siap-siap kalah aja dah. Bro, namanya roda 3 yang lawannya kuat-kuat. Lu kira AFF? Hah? Gak ada di sini lawan yang ecek-ecek kayak Brunei, kayak Timor Leste, kayak kalian juga. Gak ada. Tapi Jepang, Australia, sama Arab Saudi itu langganan Piala Dunia loh. Iya, mereka tim yang sulit dikalahkan. Apa itu sulit? Gak ada. Gua gak pernah dengar kata-kata sulit itu, gak pernah. Gua cuma mikir kasihan ya, Jepang, Australia, sama Arab Saudi harus ketemu gua. Udah pasti ketar-ketir sih mereka. Indonesia siap kalahkan Bang Jepang dan Bang Cina. Ya, ini dia grup Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan wow, isinya ini menyeramkan. Yang pertama ada Bang Jepang, Project mode Blue Lock, kita melawan anime guys. Kemudian Australia, kita udah pernah pengalaman dibantai. Saudi Arabia, doanya pasti kenceng banget ini. Dan Bahrain juga, Cina juga. Kita kalau kemana-mana utang ke Cina. Ini kalau kita menang, utangnya ditambahin apa gimana ini? Aduh. Nah, gimana menurut kalian? Menurut kalian apakah Indonesia bisa menang? Setidaknya jangan lolos dulu, apakah bisa menang melawan kelima negara ini? Ini Indonesia harus banyak PR. Harus banyak lagi pemain diaspora yang ditarik ini. Karena memang kualitas lawan kita itu udah kualitas dunia, guys. Aduh. Ini lokal pride. Banyak pemain lokal yang bagus, tapi ini kita butuh sokongan, dukungan dari diaspora, terutama dari timnas pusat. Ya, itu Wout Weghorst suruh ini aja naturalisasi ke Indonesia ya. Atau nggak Memphis Depay kayak, tolonglah timnas pusat. Breaking news guys, inilah hasil drawing ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kira-kira masih adakah peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Yuk langsung aja kita bahas. Ya, timnas Indonesia tergabung dalam grup C guys, bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bisa dikatakan timnas Indonesia itu tergabung dalam grup neraka. Karena seperti yang kita tahu, ada 3 negara yang selalu menjadi langganan Piala Dunia, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Tapi kembali lagi guys, kita harus percaya bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin kalau kita lihat di atas kertas di grup ini, memang timnas Indonesia sulit bersaing dengan tim-tim langganan Piala Dunia. Tapi perlu kita ingat guys, bahwasanya timnas Indonesia mempunyai supporter yang luar biasa, yang selalu mendukung timnas Indonesia. Dan inilah jadwal lengkap timnas Indonesia di grup C, di mana pertandingan akan dimulai tanggal 5 September guys. Kita akan melawan Saudi Arabia. Lalu tanggal 10 September timnas Indonesia akan bermain home melawan Australia. Kemudian 10 Oktober kita akan away lagi guys, melawan Bahrain. Lanjut lagi ke tanggal 15 Oktober kita akan away melawan Cina. Dan berikutnya timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di kandang. Dan di tanggal 19 kita akan menghadapi Arab Saudi di kandang sendiri. Lalu tanggal 25 Maret tahun depan timnas Indonesia akan bermain home melawan Bahrain. Kemudian masih bermain home tanggal 5 Juni 2025 melawan China. Dan tanggal 10 Juni akan bermain away melawan Jepang. Jadi kesimpulannya adalah memang grup ini sangat berat guys, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Prediksi dari aku, timnas Indonesia itu bisa finish di peringkat keempat. Kalau menurut kalian timnas Indonesia akan finish di peringkat berapa guys? Coba kita diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol follow untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lainnya. Tengah hari tadi, undian telah pun dibuat untuk round 3 dalam World Cup Qualifier bagi negara-negara Asia. Dan satu-satunya negara ASEAN yang berjaya mara ke round 3 adalah negara Indonesia. So, adakah timnas Indonesia boleh pergi ke Piala Dunia? Okey, aku boleh bahas pasal benda ni, tapi aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Dah follow? Mantap cuy. Ada yang kata grup C ni adalah grup yang maut. Amboi, belum apa-apa dah maut. Okey, jom aku baca sikit ranking negara-negara yang ada dalam grup C ni.
Jepun berada di tangga ke-17 paling tinggi. Australia mengikuti di tangga 23, kemudian Arab Saudi pada tangga 56, Bahrain 81, China 88 dan last sekali Indonesia. Okey. Jadi kalau ikut ranking, of course lah Indonesia di tangga yang terendah. Namun tahun ini saja apa yang kita lihat dekat Piala Asia, Piala Asia Under 23, lepas tu World Cup Qualifier, kita boleh nampak yang Indonesia ni level dia bukan 130. Saya tak rasa level dia macam tu. Saya rasa level dia dah dekat dengan 100. Bahkan bawah daripada 100. Ni bukan saya nak nak puji saja-saja, nak kumpul follower ke tidak. Ini saya tengok dengan mata kepala saya sendiri macam mana timnas Indonesia main. Memang cantik. Yang tak cantik padang diorang je. Jadi kita kena ingat dalam round 3 ni, juara dan naik juara confirm akan main Piala Dunia. Tapi tempat ketiga dan tempat keempat masih ada peluang. Mereka akan mara ke round keempat. Jadi aku rasa Indonesia kena cuba target paling kurang tempat keempat. So, prediction aku Indonesia akan kalah dengan Jepun, akan kalah dengan Australia. Hari tu kena bantai dekat Piala Asia. Tapi tu cerita lama lah kan. Tapi mungkin boleh seri dengan Arab Saudi, boleh seri ataupun menang dengan Bahrain dan menang dengan China. Jadi, aku merasakan Bahrain dan China yang akan berada di tangga terakhir, manakala Indonesia akan berada di tangga keempat sekaligus masih ada peluang ke Piala Dunia. Korang rasa macam mana? Komen dekat bawah. Yang suka channel ni, konten-konten macam ni, Timnas Indonesia, jangan lupa tekan butang follow. Terima kasih ya. Jadi itulah teman-teman komentar dari pengamat sepak bola Indonesia, bahkan juga ada dari Malaysia, tentang peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia setelah kita satu grup dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain dan China. Kalau secara statistik untuk Indonesia lolos secara langsung susah teman-teman. Kenapa? Karena 3 negara di grup C ini adalah yang terkuat di Asia teman-teman. Dan mereka adalah langganan finalis Piala Dunia. Jepang, Arab Saudi, Australia. Mungkin kita bisa bersaing di peringkat 4 teman-teman. Tapi dalam sepak bola apapun bisa terjadi teman-teman. Saya berharap Timnas Indonesia waktu kualifikasi Piala Dunia nanti bisa menampilkan permainan terbaik dan pemain terbaik teman-teman. Dan bisa memanfaatkan 5 laga kandang. Karena Indonesia melakoni 10 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde ketiga ini teman-teman. 5 laga kandang, 5 laga tandang. Semoga 5 laga kandang Timnas Indonesia bisa menyapu bersih kemenangan agar peluang otomatis lolos ke Piala Dunia terbuka teman-teman. Atau bisa di peringkat 3-4 agar kita bisa bertarung di ronde berikutnya teman-teman. Menurut teman-teman, apakah Timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia? Atau kita bisa bersaing di peringkat 3 atau 4 agar kita bertarung kembali di ronde berikutnya? Atau hal buruknya kita di peringkat 5, 6 teman-teman, otomatis tersingkir. Jadi tulis pendapat teman-teman di bawah. Jadi sekian dulu teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, dibantu like dan subscribe. Dan terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.